Ada filosofi hidup di Italia yang cukup menarik, namanya dolce fa niente, the sweetness of doing nothing. In Italy, there's a philosophy of life called dolce far niente, the sweetness of doing nothing. It's about being with yourself in a moment of inner peace. Halo Ganido yang sini. Hari ini kita mau bahas tentang falsafah itu, falsafah dari Italia, dolce fa niente, the sweetness of doing nothing. Duduk manis nggak ngapa-ngapain. Itu nggaklah mudah. Kelihatannya sih nggak ngapa-ngapain ya, tapi sangat tidak mudah di zaman sekarang. Bayangkan kita dari pagi bangun, itu udah handphone kita udah ambil, kita udah lihat, kemudian kita kerja, kemudian kerjanya pun waktunya udah nggak ada lagi ya. Biasanya dari jam katakanlah jam 7 sampai dengan jam 5, jam 8 sampai jam 5 sore. Kenyataannya kita kerja tuh nggak berhenti. Sampai malam pun kita dapat WA tentang kerjaan, juga tentang macam-macam ya dari grup. Sehingga kita sama sekali nggak punya istirahat yang full, nggak ngapa-ngapain. Tapi ketika kita mau stop tidak ngapa-ngapain, ya nggak mudah lagi karena otak kita udah terbiasa dengan kesibukan dan dia minta terus kesibukan itu. Dia minta otak kita tetap bereaksi, minimal kita ambil handphone, kita lihat-lihat, entah baca detik.com, Facebook, kemudian grup lagi ada masuk gitu ya. Jadi nggak berhenti. Selalu ada yang baru di handphone kita sehingga kita mau menggapai handphone itu dan melihat. Akibatnya pikiran kita nggak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti dalam arti tidak memikirkan sesuatu. Jadi menjedakan diri menjadi tidak mudah. Apalagi kita sudah didogma bahwa kita harus tidak boleh malas, time is money, efisien waktu gitu ya. Jadi bersantai-santai itu ada rasa dosa yang besar sekali. Kok saya nggak ngapa-ngapain gitu ya, ini salah gitu ya, ini nggak benar. Sehingga kita nggak pernah mau berdiam diri tanpa ngapa-ngapain. Tapi untuk apa kita berdiam diri itu? Sebenarnya berdiam diri itu kita mengistirahatkan kepala kita, pikiran kita, dan efeknya sebenarnya kita akan menjadi lebih tenang, damai. Tanpa perlu healing yang begitu jauh dan biaya besar, kita menjedakan diri, nggak ngapa-ngapain, duduk manis, ngopi, ngeteh, lihat pemandangan, lihat alam, lihat langit, rasakan angin, lihat daun bergoyang. Itu sudah bisa membuat kita tenang sebenarnya. Atau kalau yang mau mancing misalnya ke danau sendiri ya, bukan sama teman ya. Kalau sama teman kita ngobrol gitu ya. Kita duduk diam, kita lempar pancingan sambil menunggu ikan makan. Kita lihat sekitar, tanpa banyak pikir, tanpa banyak menilai sesuatu, lupakan sejenak politik gitu ya. Kemarahan-kemarahan kita terhadap politik itu kita redam di sana, nggak kita pikirkan, sehingga membuat kita jauh lebih tenang dan otaknya akan terasa lebih nyaman gitu, lebih damai. Saya contohkan istri saya ya, dia nggak bisa seperti itu sebenarnya. Ketika hari Sabtu agak lenggang gitu ya, ada waktu yang lenggang itu dibikin untuk cabut rumput. Dia pasti cabut rumput ke kebun, walaupun sudah agak siang, dia cari tempat teduh untuk cabut rumput di kebun, di lorong ini, di depan. Sekedar mengisi waktu karena nggak bisa berdiam diri, nggak ngapa-ngapain. Kadang-kadang dia bersih-bersih, lap kaca, meja, ya macam-macam ya. Pokoknya harus bekerja gitu, harus diisi dengan sesuatu yang bermanfaat. Kemudian di luar itu dia juga baca. Nah, kalau bacanya masih novel, it's fine, it's tidak menguras pikiran. Tapi itu juga sesuatu yang termasuk bukan dolce fa niente. Dolce fa niente itu adalah betul-betul kita mengurangi pikiran yang ruwet, kita berkonsentrasi, tidak berkonsentrasi sebenarnya, kita lepas begitu saja tanpa handphone, tanpa apapun, duduk dan nikmati. Kita rasakan saat ininya, ketika kita minum hangatnya kopi, teh, manisnya teh,
manisnya kopi atau pahitnya kopi, rasakan kopinya itu, kemudian santai, diam. Bukan bermeditasi ya, tapi ini tetap kita sadar, bahkan kita butuh sadar untuk menikmati alam sekitar kita. Sehingga kita menjadi lebih nikmat sebenarnya. Tidak mudah di awal-awal, tapi kita akan mulai. Coba kita sisipkan setiap hari 5 menit, 10 menit. Ini kita nggak bicara Sabtu Minggu ya, bukan bicara akhir bulan kita keluar kota, pergi sendiri, me time, mendaki gunung. Itu juga bagus, tapi yang saya maksud ini adalah berdiam diri di tempat kita sendiri, tanpa biaya besar, tanpa apa-apapun. Sebenarnya kita tidak perlu modal untuk melakukan itu. Kita menjedakan diri 5 menit barangkali di awal-awal ya, karena nggak mudah itu. 10 menit sampai akhirnya kita bisa setengah jam duduk santai gitu ya, ngopi. Yang merokok itu lebih keren lagi, dia sambil melihat asap rokoknya, mendengar suara kreteknya gitu ya, ser gitu ya, diam, tanpa mikirin berat. Nah, seperti itu. Kalau kita bisa menikmati itu dan merasa damai, itu kan damai yang sangat murah. Semua orang bisa lakukan dimanapun, kapanpun. Dan itu enggak mudah di zaman sekarang. Trust me, tidak mudah. Anda coba. Pasti Anda terdistraksi, sebentar-sebentar mau cek handphone, sebentar-sebentar meragukan atau gelisah terhadap sesuatu. Kalau kita bisa berhasil dengan cara seperti itu untuk mendamaikan diri, Anda bayangkan, hidupnya jadi lebih mudah, lebih gampang, lebih akumulasi kedamaian dalam hidup kita itu semakin banyak. Kita bisa lakukan sehari 2 kali, 3 kali. Toh cuma 10 menit, toh cuma setengah jam. Nggak ada hal yang besar yang rusak kalau ditinggal hanya 10 menit, setengah jam. Itu hal yang biasa. Dan saya bisa melihat orang yang bisa menikmati rokok, dia selalu jeda, keluar, menghirup udara luar sambil merokok. Itu juga jeda sebenarnya. Dan mereka lebih hebat, sudah punya budaya itu, dolce far niente dengan rokok. Dan ketika dia masuk ke ruangan meeting lagi setelah habis rokok, biasanya pikirannya fresh. Saya nggak merokok ya, dan saya tidak mendorong orang merokok. Makanya saya contohkan dengan teh, ngopi, karena saya nggak suka asap gitu ya. Karena saya nggak suka asap dan itu sangat mengganggu buat saya. Tapi yang suka merokok, ya itu dia sudah punya satu cara untuk dolce far niente. Untuk teman-teman yang sibuk sehari-harinya, ini boleh disisip di tengah hari, di sore hari, bahkan di malam hari ya. Ketika kita pulang rumah, kalau sudah berkeluarga, tetap kita perlu me time yang duduk sendiri, nggak apa-ngapain. Itu membuat kita seperti meriset pikiran kita yang ruwet di kantor dan kembali ke keluarga dengan kesenangan, dengan kegembiraan yang baru gitu ya. Jadi nggak membawa keruwetan dari kantor. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu dengan video lainnya.